Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman sekalian, kita akan mulai mata kuliah hari ini. Oh ya, sebentar, saya perlu pastikan recordingnya sudah menggunakan Snowball, Snapcam. Oke. I think it's good. Oh, one more. Okay, I need to make sure that all of your voices will be also going into the recording. Alright. Bismillahirrahmanirrahim, kita berdoa dulu ya buat agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita akan pelajari hari ini bisa bermanfaat. Berdoa, dipersilakan. Oke, dapat dicukupkan. Kita akan mulai. Setelah kemarin kita telah berhasil dan telah mempelajari bagaimana secara mendasar komunikasi antara file HTML dengan JavaScript yang kita buat. Kemudian selanjutnya kita juga mempelajari bagaimana kedua kombinasi JavaScript dan HTML ini yang pada faktanya adalah bekerja di ranah Central Processing Unit atau CPU, itu berkomunikasi dengan GPU lewat API WebGL. Oke, itu pekan lalu. Hari ini kita akan spesifik untuk lebih mendalami bagaimana cara menggambar, tapi tentunya masih dalam konteks yang mendasar ya. Menggambar primitif. Primitives itu istilah dalam grafika yang mana merujuk pada bentuk-bentuk sederhana yang membangun dasar dari bentuk kompleks apapun yang ada di dalam dunia grafis. Bentuk-bentuk primitif yang dimaksud itu secara garis besar meliputi titik, garis, dan segitiga. Nanti kita akan pelajari secara spesifik kalau di WebGL nanti dari 3 itu yang secara umum tadi barusan saya sebutkan itu ternyata dipecah lagi secara teknik itu nanti ada 7 ya. Yang points cuma 1, yang line dibagi 3, yang segitiga dibagi 3, total ada 7. Nanti apa aja kita akan mungkin kalau secara teoritis atau gambaran bagaimana yang dimaksud ilustrasinya secara lebih visual kita akan bahas pekan depan, dan mungkin yang kelas A kayaknya saya juga yang ngajar, yang kelas C sama E untuk pekan depan insyaallah akan Bu Shintami, karena atau mungkin yang kelas A juga akan Bu Shintami, saya kurang tahu karena ternyata jadwal gemastiknya maju, jadi saya nanti perlu antisipasi juga, jaga-jaga kalau ternyata saya harus nemenin teman-teman full pekan depan. Whatsoever nanti saya akan kabarkan di Discord sehingga teman-teman sudah bisa ada awareness. Oke. Nah, di sini sekali lagi kita akan belajar menggambar primitives. Nah, dalam menggambar primitives ini selain mengetahui tipe-tipe primitif tadi yang sudah saya sebutkan, kita juga perlu mengetahui teknik bagaimana caranya membuat supaya data yang dari CPU, itu bisa digunakan oleh shaders, terutama vertex shader yang ada di GPU secara dinamis. Setiap kali vertex shader, terutama ya kita membahas vertex shader dulu, ketika vertex shader itu dieksekusi. Kalau kita lihat dari pertemuan yang kemarin, teman-teman kalau lihat dari code kita yang kemarin, itu mungkin beberapa wondering ya, bergumam atau sempat terpikir ini kan cuman satu titik ya. Kalau misalkan nanti banyak titik gimana? Karena nggak mungkin juga kan kita menggambar itu cuma titik kan, ya nggak mungkin. Pasti nanti akan melibatkan banyak titik, atau dalam bahasa grafika kita sebutnya spesifik ke vertex. Jadi vertex itu kalau dalam ibarat bangun 2 dimensi, persegi, segitiga itu ya berarti titik sudutnya itu vertex. Oke. Nah, di sini kebetulan kita mendefinisikannya secara statis untuk pekan kemarin. Nah, kita pingin supaya ini langsung merujuk pada definisi bangun yang nanti akan kita buat di JavaScript, sehingga tiap vertex itu akan bisa dieksekusi secara sempurna oleh vertex shader. Di sini mungkin agak belawur ya buat teman-teman. Kita langsung praktekkan aja. By the way, sebelum kita masuk ke ranah situ, saya ingin mengajarkan teknik yang lain di samping menggunakan backward string yang kemarin sudah saya ajarkan untuk menuliskan
GLSL. Oke. Karena kalau GLSL-nya kayak gini, waktu kita debugging, ini kalau misalkan saya live share, live servernya saya nyalakan. Ini teman-teman masih ingat di sini ya. Titiknya kecil banget ya. Coba saya gedekan. Berapa sih? 10 nih kemarin ya. Tak gedein 100 mungkin ya. Oke, ini besar ya. Nah, ini kalau kita klik kanan kemudian view page source atau inspect. Di sini kita lihat kalau mau menengok kembali GLSL kita kan berarti kita harus lihat ke JavaScript ya. Kita ke source, ke main.js, kemudian kita nengok ke sini. Nah, kadang secara visual tuh agak menyusahkan kita. At least ini dia nggak dibedain secara warna ini ya. Kalau misalkan kita lihat JavaScript yang di sekitar dari string shader ini, itu var-nya kasih warna yang berbeda dengan nama variabelnya dan sebagainya, sehingga lebih memudahkan kita untuk membaca code itu sendiri. Nah, untuk lebih membantu kita secara visual membaca GLSL script atau GLSL code yang sudah kita tuliskan, kita akan coba pindah ke halaman HTML. Ini opsional aja, tapi kayaknya lebih seru, lebih asik kalau kayak gini. Jadi ini saya copy, oke. Ini akan saya copy untuk yang vertex shader dulu ya. Dari main.js saya copy, kemudian saya masuk ke index.js. Di sini saya akan buat sebuah tag baru di bawahnya script yang sebelumnya body. Jadi antara script dan body yang kemarin sudah kita buat, saya buat tag baru script juga. Oke. Ini saya kasih ID-nya namanya vertex shader, mungkin vertex shader source. Kayak gini. Agak panjang nggak apa-apa, biar makin spesifik. Nah, kemudian saya letakkan code-nya tadi di sini. Jadinya ini lebih enak buat dilihat. Kalau misalkan mau agak dimasukkan juga boleh kayak gini ya. Terus di sini perlu kita pastikan bahwasanya type-nya itu kita langsung spesifikkan ini ya. Kalau buat JavaScript biasanya akan punya pakem kayak gini ya, text/JavaScript. Nah, cuman karena kita tahu ini bukan JavaScript ya, untuk bantu kita secara visual aja kita tulis misalkan Node.js gitu ya, bukan JavaScript. It's not JavaScript. Dari sini sih masih mungkin nggak seberapa kelihatan ya kalau misalkan dibandingkan dengan yang atas bawahnya. Kalau di Visual Studio Code belum terlihat bedanya antara tipe data dengan nama variabel, ini masih sama-sama warna putih. Tapi kalau misalkan kita lihat di browser, setidaknya nanti di sini coba kita refresh ya. Saya masuk ke index.html-nya. Mana nih? Enggak juga ya. Kemarin dia di mana gue? Mungkin karena saya ini pakai Edge. Ini coba teman-teman lihat kalau misalkan pakai apa namanya? Chrome, apakah lebih helpful apa enggak? Tapi enggak apa-apa lah. Ini sekalian kita supaya tahu cara lain ya untuk menggunakan tag yang ada di HTML. Sebenarnya ada cara satu lagi pakai jQuery sama XML. Jadi kita sebenarnya juga bisa memisahkan dalam file yang independen gitu. Nama filenya .glsl mungkin ya, vertex.glsl. Jadi dipisah ke dalam sebuah file yang lain. Terus filenya ini yang nanti akan kita tarik ke dalam JS, tapi harus melalui ada library tertentu. Itu ada tutorialnya banyak di internet tentang penggunaan alternatif cara selain yang ini ya, supaya nanti kalau misalkan udah .glsl lebih enak ngeditnya, dan mungkin bisa secara terpisah kita bisa melakukan debugging dengan menggunakan beberapa engine debugging yang ada di VS Code juga untuk GLSL tersendiri. Nanti kalau misalkan memang ada waktu dan kesempatan, saya akan coba share untuk masalah itu, tapi sementara minta tolong kalian explore sendiri ya. Kalau nggak salah kemarin di grup di Discord itu sudah ada yang share, entah Mas Imam atau Mas Kakak waktu itu di lectures atau di mana itu, beberapa referensi video maupun referensi artikel yang bisa teman-teman baca secara mandiri untuk bisa mempelajari lebih jauh lebih dalam tentang WebGL ini
Yang saya bahas di kelas ini untuk yang lebih dasar aja ya. Oke, tapi untuk yang secara lebih mendalam, saya sangat-sangat mendorong teman-teman untuk eksplorasi sendiri di internet. Banyak banget sudah. Oke, ini saya bikin 2 copy. Nanti satunya namanya fragment shader. Yang ininya tentunya bukan yang ini, kita harus taruh yang satunya lagi, yang fragment shader. Oke, ya sudah saya taruh yang fragment shader seperti ini. Saya gedein lagi, barangkali ada yang kurang kelihatan ya. Oke, ini yang vertex shader, yang bawahnya fragment shader. Nah, terus bagaimana caranya meload teks yang ada di HTML ini ke dalam JS, yang kemudian nanti oleh JS itu akan dilemparkan lagi ke GPU. Oke, caranya adalah dengan mengganti ini stringnya kan udah dipakai nih. Kita tinggal pakai API-nya DOM, Document Object Model. Jadi pakai document, kemudian get element by ID, seperti waktu kita minta akses ke canvas itu ya. Jadi kita disini tinggal tuliskan aja nama ID dari script tadi. Tadi kan udah kita kasih nama ya, vertex shader source. Dan kemudian ini belum selesai ya. Kalau kalian cuman get element by ID vertex shader source, maka dia akan mendapatkan segini. Jadi satu bundle ini, termasuk tagnya. Padahal yang kita inginkan sebenarnya hanya teks yang ada di dalamnya atau di antara tag pembuka dan penutup. Kalau kita ingin hanya mendapatkan teks ini, maka kita perlu tambahkan dot lagi di belakang dari get element ini, dot text kayak gini. Oke, kita lakukan hal yang sama untuk yang fragment shader source shader code yang ini. Namanya fragment shader code ya. Oke. Mungkin biar sama ya, biar nggak bingung, ini tak ganti lagi namanya. Ini fragment shader code, yang ini vertex shader code. Oke. Mudah-mudahan nggak ada yang kelewatin nanti sama teman-teman. Ini vertex shader code, ini fragment shader code. Saya kembali lagi ke index.js. Ini saya ganti vertex shader code, fragment shader code. Oke. Oke. Nah, di sini sudah selesai. Ya, ini opsional aja. Saya cuma ingin mengenalkan seperti yang tadi saya sampaikan di depan, alternatif cara untuk menyajikan source code dari GLSL yang nanti pada akhirnya akan kita lemparkan ke GPU. Oke. Ini dan selanjutnya kita akan coba ini mulai menyiapkan. Kalau kemarin itu kan berarti asumsinya vertexnya cuma satu ya, dan vertex yang kemarin kita buat itu definisinya ya langsung masuk ke dalam vertex shader yang ada di sini. Jadi dia posisinya ada di 0,0,0 itu secara geometri. Kemudian secara warna dia punya warna 100. Oke. Nah, kalau punya 4 titik, misalkan kita mau bikin persegi atau kita bikin segitiga dulu, yang paling simpel dulu ya. Kita bikin segitiga, maka segitiga posisi masing-masing titik sudut segitiga itu tidak bisa kita letakkan di dalam shader, tapi kita harus definisikan di JS. Dan nanti di JavaScript itu kita akan secara bertahap melemparkan ke buffer, punya istilahnya itu buffers punyanya WebGL. Nah, nanti buffersnya itu yang akan dibaca oleh GLSL, jadi shader yang ada di alam GPU. Alam ini kan sekali baca, dia hanya bisa membaca satu variabel, satu vektor. Kalau vektor ya satu vektor aja untuk posisinya. Kalau misalkan butuh 3 posisi atau 3 vertex, ya berarti ini harus di running 3 kali. Tapi di running 3 kali itu pun harus pada posisi pada definisi variabel yang berbeda. Ya, definisi variabel yang berbeda. Nah, variabel yang berbeda ini akan kita letakkan ke dalam sebuah buffers. Jadi array of buffers yang nanti kita akan secara perlahan memahaminya pada pertemuan hari ini. Oke, saya akan masuk lagi ke dalam main.js.
Nanti kalau teman-teman ada yang bingung bisa langsung interupsi ya. Oke, di sini kita objektifnya adalah sekarang membuat segitiga. Untuk membuat segitiga kita perlu, atau mungkin kita perlahan ya, segitiganya nggak langsung dalam bentuk yang sudah ada isinya gitu. Kita mungkin bikin segitiga yang ini aja, yang mungkin agak kayak gini ya. Jadi yang segitiga apa namanya? Segitiga siku-siku. Jadi siku terus gini. Ya apa sih? Gini ya. Terus satunya gini. Siku-siku berapa ya enaknya ya? Untuk vertexnya habis ini ya kita coba definisikan bersama-sama. Untuk sementara kita tetap gambar titiknya dulu, titik-titik dari masing-masing sudut yang ada di segitiga tersebut. Karena segitiga maka titiknya ada 3. Kita definisikan di sini count-nya, atau mungkin biar nggak bingung kita coba pecah jadi beberapa variabel aja sekarang. Ini ada var primitif gitu, mungkin kita langsung spesifikkan. Var primitifnya adalah GL points. Kemudian nanti var apa kemarin itu offset ya, offsetnya 0 aja default. Kemudian untuk jumlah vertex yang akan digambarkan itu 3, karena kita akan menggambar segitiga. Ini jumlah vertex yang akan digambar. Oke. Ini berarti tinggal ganti count, offset, dan primitif. Oke. Nanti kalau misalkan kita ingin ganti-ganti, tinggal ganti sebelah atasnya ini. Oke ya. Terus ini tetap biarkan seperti ini aja. Kalau buffer bit primitives, alright. Setelah itu kita bisa masuk ke bagian atas. Kita definisikan ini verticesnya ya. Ini GL-nya udah oke. Ya, di bawah sini berarti. Enak di sini. Saya akan definisikan vertices atau definisi vertex pada segitiga yang ingin saya buat. Oke. Variabelnya namanya vertices karena ini bentuk jamak sebenarnya. Vertex itu bahasa Inggrisnya kan kayak gini ya. Ini artinya satu buah vertex. Kalau vertices itu berarti banyak vertex. Verticesnya itu sebenarnya tidak juga perlu kita. Sebentar, kita kan butuh 3 gini ya. Saya bayanginnya pelan-pelan. Kita bikin objek 2 dimensi segitiga. Nah, objek segitiga ini yang akan kita buat di WebGL. Oke, di GLSL ada 3 titik sudut. Berarti kalau yang ingin kita masukkan informasi pada data pada vertex itu hanya meliputi elemen X dan Y saja, maka berarti harusnya kan kita punya 3 vertex. Terus masing-masing vertex punya 2 data X dan Y, maka totalnya kita punya 6 data ya kan. 6 data atau 6 elemen, kita nyebutnya seperti itu. Lah 6 elemen ini dalam array vertices ini, kita akan bikin array habis ini. Itu langsung aja kita hajar masukkan dalam satu baris. Jadi kita tidak akan membuat semacam matriks 2 kali 3 gitu, enggak. Tapi langsung kita akan hajar dalam sebuah satu baris array ya. Oke. Nah, sekarang misalkan kita langsung mainkan di sini aja. Ada titik A berapa ya? Kita perlu tahu bahwasanya di WebGL itu 0,0-nya ada di tengah. Oke. Yang pinggir kanan itu 1,
pinggir paling kiri itu -1, atas itu 1, bawah itu -1. Jadi batas atas, bawah, kanan, kiri itu semuanya berjarak satu satuan dari pusat. Oke, itu konsep koordinat yang ada di WebGL. Dan ini kita yang akhirnya kita sebut sebagai clip coordinate ya, clip coordinate. Clip coordinates nanti dalam proses pipeline pekan depan mungkin ya kita akan mencoba membahas juga masalah itu, karena sebelum ke transformasi teman-teman juga harus paham tentang masalah clip coordinates. Oke, nah di sini kalau misalkan kita nanti ingin buat titik bikin segitiga di antar kalau misalkan nggak harus pusatnya di tengah, atau mungkin gini aja dah, nyari gampang saya giniin aja deh. Katakanlah titik A ini adalah yang ada di kiri atas layar. Saya akan buat X-nya itu berarti -0,5. Ini sambil teman-teman bayangkan ya. Terus Y-nya itu adalah 0,5. Oke, ini yang pertama. Terus saya punya titik B, saya letakkan di kiri bawah, itu berarti -0,5. Dan Y-nya -0,5. Oke. Ini saya letakkan di kiri bawah. Terus titik yang terakhir, titik C, itu nanti kita akan coba letakkan di kanan bawah, yang mana itu berarti adalah X-nya 0,5 dan Y-nya -0,5. Oke, ini titik-titik segitiga yang ingin kita gambarkan. Nah, sehingga tadi saya sudah sampaikan bahwasanya seluruh informasi atau data titik ini maunya kita langsung hajar dalam satu baris, sehingga representasinya nanti seperti ini. Ini caranya di JavaScript. Untuk membuat array di JavaScript itu dengan mengawali dan mengakhirinya dengan kurung siku ya. Ini cara membuat array di JavaScript. Tentunya berbeda dengan di C. Jadi ini perlu dibiasakan, nanti barangkali ada yang belum tahu. Ini pelajaran pertama berarti. Jadi menggunakan kurung siku, kemudian langsung tak hajar ya. Angka-angka di atas itu langsung saya masukkan ke sini. -0,5, 0,5. Langsung saya sambung -0,5, -0,5. Langsung saya sambung ke C 0,5 dan terakhir -0,5. Jadi langsung saya hajar seperti ini. Nah, cuman walaupun saya tahu bahwa saya bisa menghajar seperti ini, untuk memudahkan nantinya kalau udah titiknya banyak kan pusing kalau dibikin satu baris ya kan. Kita diizinkan untuk melakukan hal seperti ini. Seperti ini, oke. Ini biar lebih mudah buat kita. Oke. Dan kalau misalkan mau langsung dikasih komen boleh di sini. Ini titik A. Biar lebih gampang buat kita nandainnya ya kan. Titik C. Oke. Titiknya udah beres. Kita udah punya titik A, B, dan C. Titik ini definisinya sekali lagi baru terjadi di JavaScript, artinya baru di CPU. Nah, selanjutnya kita tuh akan melakukan proses copying data from CPU to GPU. Nah, sebelum saya masuk ke situ, saya coba ingin menjelaskan secara visual pakai whiteboards dulu, sebagaimana biasa. Bentar, ini whiteboardnya sudah bisa dipakai nggak ya? Di left side-nya ada whiteboard kok. Tuh kan hilang lagi. Oh, berarti tergantung yang ikut apakah semua menginstal whiteboard. Sepertinya jadi beberapa ada yang belum menginstal whiteboard. Jadi saya nggak bisa pakai yang punya live share. Buka MS Paint lagi. Alright, nggak apa-apa. Oke, saya akan menggambar kembali. Nah, definisi vertex tadi saya coba bikin dalam pakai warna orange kan ya. Kemarin kan CPU saya warnakan orange ya. Saya punya array of, tadi ada berapa jumlahnya tuh? 6 ya kan. Ini array yang ada di CPU atau yang di JavaScript tadi. Ada 6 elemen.
Oke. Nah, 6 elemen ini nanti kan perlu kita bahasakan, kita komunikasikan dengan GPU bahwa 6 ini bukan berarti 6 vertex ya, tapi tolong dipilahi, nanti diambili 2. Jadi segini nih satu vertex, satu vertex, satu vertex. Oke, kita akan komunikasikan ini ke shader, nanti dibantu oleh WebGL. Oke, ini vertex shader kita. Nanti kita punya vertex shader. Vertex shader ini adalah GLSL code yang tadi yang kemarin sudah kita definisikan atau yang tadi kita tuliskan di sini, yang ini. Oke, jadi codingan ini. Tapi codingnya nggak cuman ini. Nanti ada satu tambahan baris kode di atasnya void main yang melibatkan qualifier namanya. Qualifier itu apa? Nanti secara teori juga akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Sementara kita praktik dulu. Jadi di sini ada void main, ya kan? Void main. Terus ada codingannya nanti di sini tergantung kita butuhnya maunya seperti apa. Nah, di atas di sini nanti ada namanya atribut. Ini saya kasih warna lain biar gampang dilihatnya. Jadi di sini ada namanya itu atribut. Nah, atribut ini bisa banyak. Dan sekali lagi atribut ini adalah qualifier. Setelah qualifier itu masih ada tipe data. Sebagaimana yang kita ketahui di GLSL, tipe datanya tidak sekedar tipe data primitif yang kita pernah pelajari di C, tapi kita bisa menggunakan tipe data yang advanced, yang spesifik untuk grafika, yaitu vektor. Ada vec 2, vec 3, vec 4. Misalkan untuk case kita, ini kan berarti ada 2 ya. 2 dimensi. Kita melibatkan X dan Y. Nah, sehingga atribut yang nanti spesifik untuk menangani ini, itu kita minta untuk dalam bentuk vec 2 aja. Karena dia 2 dimensi. Terus nanti kita kasih nama di sini. Oke. Jadi ini akan diproses. Kemudian apa yang sudah dikomputasikan di bawah, di dalamnya void main, itu akan ditangkap, di capture untuk dimasukkan ke, saya bikinkan di sini array-nya nambah nanti. Sebentar, di sini space or vertices. Di sini definisinya nanti balik lagi. Mereka punya definisi sendiri gitu ya di GPU. Yang jelas sudah per vertex. Jadi nggak kayak yang di sini, nanti kan tergantung dengan jumlah data yang ingin kita mainkan dan jumlah elemen yang ingin kita mainkan. Nah, kalau di Clip Space kita lebih sederhanakan aja. Kalau misalkan 3 vertex ya udah 3 elemen kayak gini. Nanti ini yang intinya vertex shader ini yang nanti akan mengatur. Oke, sekali lagi ini di GPU. Ini di CPU. Nah, di CPU ya katakanlah ini yang original verticesnya ya, vertex originalnya yang kita ingin modelkan. Yang di sini kita bisa bilang ini adalah, ada istilahnya namanya clip space. Karena ini clip space bukan clip face atau clip surface, yang artinya sebenarnya ini langsung include atau kita bicarakan konteks 3 dimensinya dia. Jadi yang waktu udah masuk sini, ini sudah homogeneous coordinates, sudah vektor 4. Oke, sudah vektor 4 di sini. Ini clip space vertices. Nah, hitungan yang ada di sini itu dapat dari komputasi yang ada di vertex shader, yang kalau kita pelajari kemarin tuh berujung pada sebuah variabel global namanya GL position kan. Oke, nah GL position ini yang masuk ke sini. Oke, setiap kali satu kali menjalankan vertex shader ini juga dapat GL position kayak gitu. Oke, jadi dari sini masuk ke, jadi ini mappingnya gitu ya. Ini mapping ke sana. Terus untuk yang atribut nanti dia mapping dari sini. Oke.
jadi mapping gini ya. Ini mapping ke sana. Oke, dan ini berjalan sebanyak count. Jadi ini vertex shader akan berjalan sebanyak count. Jadi 3 kali kan. 3 kali. Ini tergantung dari count. Oke, ini cyclingnya 3 kali. Right. Jadi gambarannya kurang lebih seperti itu. Nah, kita akan terus ini ke sini itu ada namanya buffer. Ini sebelum masuk ke sini itu ada namanya buffer. Jadi di tengah-tengah sini itu ada mekanisme buffering. Yang ini sempat saya dulu waktu awal itu agak pusing waktu belajar ini. Ini perlu waktu untuk memahami konsepnya buffer waktu masuk ke sini. Nah, ini yang akan kita coba pada kesempatan hari ini. Oke, saya balik lagi ke main.js ya. Oh, enggak. Sih, bentar. Langsung ke shadernya aja. Di sini berarti vertexnya ya. Di vertex ini minta tolong kalian masuk ke index.html atau tempat shader kalian taruh. Kalau misalkan kalian tadi masih menggunakan yang string, yang versi string, ya berarti ngeditnya harus di sini. Oke. Kalau kalian sudah mengikuti saya menggunakan menggunakan fitur tag script yang ada di index.html, maka perubahannya di sini saya tuliskan atribut kayak gini. Ini qualifiernya. Ini vektor 2 kita butuhnya. Terus kasih nama aja misalkan position. Atau supaya kita langsung spesifik bahwa ini adalah bentar, bisa nggak ya? Bang apa sih? Bentar, ini GL position. Saya pakai gini deh. Position underscore position gini. Maksudnya ini adalah variable position tapi atribut gitu ya. Atribut. Oke. Nah, ini menariknya kalau teman-teman nanti mainan di shader, misalkan ada satu keperluan buat kita untuk membentuk vektor 4 dimensi. Ya, vektor 4 dimensi seperti ini. Dan pengennya 2 elemen depannya, tadi kan pengennya XY-nya tuh ngambil dari data yang ada di JS kan. Cuman 2 dimensi yang depannya aja. Yang sisanya kan kita biarin semuanya sama di Z 0,0 dan dengan W 1,0. Nah, X sama Y ini bisa langsung kita konsumsi langsung kayak gini dari position. Ini enaknya. Jadi nggak perlu bisa sih sebenarnya kalau mau itu kayak gini. Kayak gini. Cuman ini menurut saya kurang begitu efektif atau tidak efisien juga. Jadi saya lebih prefer udahlah gini aja. Ini langsung otomatis X dan Y-nya, X-nya dulu yang diambil, kemudian Y-nya, terus dilanjutkan dengan ini ada Z dan W. Ngambilnya dari mana? Dari atribut yang atas nih. Oke, done deal. Ini mungkin saya kecilkan lagi, mungkin 20 aja deh kali ya. Point size-nya 20, position-nya adalah vec 4, GL position-nya. GL position ini adalah yang ini ya, yang di gambar saya ini di sini, nanti dibawa ke sini. Jadi ini vec 4. Nah, atribut kita vec 2. Nah, atribut vec 2 tadi dimakankan ke parameter constructor dari vektor 4 punyanya GL position yang ada di sini. Oke, untuk sementara cukup itu saja yang perlu kita rubah. Warnanya biarlah kita pakai warna merah dulu, atau kalau misalkan teman-teman bosan ingin pakai ganti warna yang lain boleh. Misalkan ganti warna kuning. Kuning itu adalah red and green. Saya bikin gini berarti. Oke, saya ada rednya 1, greennya 1. Oke, GL point size ini udah siap. Oke, saya rasa GLSL-nya sudah mateng. Kita bisa balik lagi ke JS. Di bagian JS ini saya tutup ya biar agak enak lihatnya. Sekarang kita main buffer nih. Shader ini udah.
Oke, buffernya kita letakkan sebelum proses pembuatan shader, nggak apa-apa, jadi di bawah sini aja langsung. Kita bikin variabel namanya VBO atau mungkin saya panjangan aja biar teman-teman nggak bingung ya, vertex buffer object. Sebenarnya ini vertex buffer object. Bentar, position apa saya tak pisah ya, color buffer, position buffer. Ini spesifik sih, ini kan kita baru bahas masalah posisi ya. Nanti karena bisa jadi kita perlu masukkan definisi warna juga. Saya bikin karena ini position ya, saya pakai position buffer aja kali ya biar spesifik. Ini karena properti position aja yang kita masukkan. Position buffer itu adalah pointer ke buffer yang ada di GL, di GPU, di dunia GPU, alam GPU. Kita bikin buffernya dulu. Oke. Buffernya kalau udah dibikin itu kita binding. Ini buffernya udah kita buat. Kita binding dengan, jadi di GPU itu ada kayak buffer global. Sorry kok bikin variabel sih. Kita manggil ya. Kita binding buffernya. Buffer yang perlu kita binding tentunya adalah buffer global yang ada di GPU. Oke, WebGL buffernya adalah yang barusan ini. Jadi ini create buffer, ini buffernya WebGL ya. Kalau array buffer ini buffernya GPU, punyanya si graphics card, graphics processing unit. Ini tinggal masukkan berarti position buffer. Oke. Kita buffer, kemudian bentar, ini buffer udah. Habis di bind itu di copy mestinya kan. GL buffer data. Oke. Setelah kita bind, kita buffer datanya. Targetnya adalah GL buffer lagi. gl.array_buffer. Kemudian data yang mau kita size-nya ya. Sebentar, size-nya. Sebentar. Buffer data. Usage. Oh, ini ada yang lain sebentar. Oh, ini source datanya. Size-nya. Oh, ini kalau kosong, ding. Ini kalau kita mau kosongan, kita kasih size-nya. Kalau kita sudah punya isinya, kita kasih buffer source-nya apa. Alright. Mestinya kita pakai yang ini, ding. Kita pakai yang kedua ini. Jadi source datanya adalah vertices yang ada di atas. Cuman kita perlu pahami bahwasanya tipe data yang digunakan di JavaScript dengan tipe data yang ada di dalam GPU untuk GLSL-nya itu berbeda. Di JavaScript ini hanya ada satu tipe data untuk angka, yaitu number. Jadi nggak dibedain antara integer, float, apalagi double ya kalau di dalam bahasa C dan sebagainya, itu nggak ada pembeda kalau di JavaScript. Semuanya sama-sama disebut dengan number. Nah, kalau di GLSL kan C type alike ya, dan bahkan lebih strict, itu tipe datanya sudah spesifik. Kalau float ya float. Maka di sini kita harus menyesuaikan dengan itu untuk istilahnya waktu kayak kalau di bahasa waktu belajar pemrograman terstruktur dulu, kita kan kalau butuh pointer terus mau kita isi nantinya dalam linked list itu ya, atau mungkin dalam ya intinya harus ada alokasi ya, malloc dan sebagainya, mudah-mudahan masih ingat sih. Nah, itu kita lakukan hal yang serupa di sini. Dan dalam konteks ini kita perlu membuat tipe datanya itu adalah float dengan besaran 32 bit per datanya ya. Jadi untuk array-nya kita pakai ini float 32. Jadi float ada dua
besaran yang bisa kita pakai, yang 32 atau 64. Untuk sementara kita bisa pakai yang 32 dulu. Ini constructor, kita bisa kasih elements. Oh, ini kalau pakai elements, ini pakai length array. Oh, kita bisa langsung masukkan array atau array buffer. Ini bisa kita langsung masukkan array ya. Array dari ini. Ini kan array ya yang atas nih. Ini yang kita masukkan ke sini, vertices. Kayak gini. Terus parameter ketiga usage. Usage ini hanya untuk memberitahukan ke WebGL bahwasanya apakah data yang kita pergunakan sekarang dalam proses penggambaran ini agak advanced topics ya sebenarnya. Nanti teman-teman tolong kalau misalkan memang mau mendalami ini bisa cek di WebGL Fundamentals yang sudah di-share sama Mas Raffi kalau nggak salah kemarin tuh di lectures general. Nah, itu dipelajari supaya kalau misalkan memang ingin mendalami yang bagian ini, parameter usage ini. Tapi sepanjang saya ngajar itu selalu dikasih GL static draw. Ini untuk menandakan bahwasanya data yang akan kita bawa sebagai isian untuk atribut di GLSL itu tidak banyak berubah. Oke. Jadi seperti ini. Sebentar ya, saya takutnya ada yang keliru. Ini udah oke. Ini oke. Alright. Oke, udah kayaknya sih oke sih. Kita bisa lanjut. Untuk selanjutnya adalah kalau ini. Jadi ini sebenarnya untuk yang sekali tak ulang, yang bind buffer yang depan ini untuk memberikan informasi kepada buffer global punyanya GPU bahwasanya konteks yang sekarang kita bicarakan adalah position buffer. Nanti kalau udah punya buffer yang lain ini baru kelihatan gunanya. Oke, ini sudah selesai. Kalau sudah selesai, ada baiknya buffernya, bindingnya kita putus. Supaya nanti kalau misalkan memang ada proses operasi yang lain, nggak akan ada accident salah ngisi. Ini kita bisa nulkan. Oke, kita putus. Setelah kita buffer, bisa kita putus. Ini oke. Nah, ini ya kayaknya ya sampai sini aja udah cukup. Buffer ini berarti kita sudah menjamin bahwasanya data kita yang ini itu sudah masuk di, sebenarnya belum masuk ke sini, nggak jelasnya belum ya, karena kita belum execute ini, vertex shader ini belum kita execute. Jadi masih di sini jadi di alam buffer ini masih ada beberapa stages, ada beberapa fase sebenarnya. Kita baru masuk ke fase pertama, kita baru memastikan bahwasanya data yang dari CPU sudah ada di buffer punya buffer globalnya GPU, tapi belum dipetani, jadi belum dimasukkan ke dalam atribut ini satu persatu, belum. Nah, sekarang kita mau ngajarin GPU-nya bagaimana cara memetakan apa yang sudah ada di buffer untuk dimasukkan ke dalam atribut yang sudah kita buat di dalam vertex shader tadi. Nanti kaitannya dengan yang ini ya. Oke. Nah, sekarang coba di scroll ke bawah, teman-teman scroll ke bawah. Kayaknya bisa di sini deh. Habisnya use program. Kita bisa bikin kita bind lagi. Ini agak muspro sih, tadi kita lepas terus kita bind lagi, kita nggak apa. Ini kita bind lagi buffernya. Jadi GL array buffer. Kita mau fokus ke position buffer.
Oke, setelah kita bind, sekarang kita buat ini position buffer ya. Ini position buffer. Sorry, ini position attribute vertex buffer. Position coordinates. Kalau coordinates, kayaknya ada yang keliru ini. Vertex buffer itu apakah sudah termasuk? Oh, sorry, ada konsep yang keliru nih, saya kenalkan tadi. Oke, saya ralat ya. Untuk yang vertex, untuk position vertex buffer, ya yang tadi awalnya vertex buffer kan saya bilangnya ya. Ya harusnya memang vertex buffer mestinya. Karena nanti konteksnya kalau kita punya color pun buffernya menggunakan buffer yang sama. Kita menggunakan buffer yang sama. Nggak udah, biarin, gini aja deh sementara. Nah, takutnya nanti kalau saya ubah sekarang, takutnya nanti banyak yang kena typo. Udah, kita punya position buffer di sini. Sekarang kita mau bikin jembatan ke atributnya ya. Jadi membantu proses mapping atribut. Kita bikin variabel baru, namanya misalkan ini position kayak gini. Oke, position ini adalah pointer yang akan kita jadi kayak menyambungkan JS ini dengan atribut yang ada di vertex shader. Simply speaking, dia kita isi. Jadi kita panggil fungsi namanya nih get attrib location. Nah, ini dia. Get attrib location. Programnya yang mana? Shader program. Ikut nama yang di atasnya ya. Shader program ini. Kemudian nama atributnya di sana itu apa? Ini harus dalam tanda petik. Satu aja. Nama atributnya di alam GPU tadi apa namanya? Yang ini ya, nama variabel ini yang perlu kita masukkan. Oke, pastikan ini nama variabelnya sesuai dengan yang kita pakai di GLSL code-nya. Jadi ini akan menjadi pointer membantu nanti kalau misalkan di aplikasi JS kita ada proses yang ingin mengontak ini. Sudah ada pointernya ya, jadi ini supaya untuk memudahkan itu kita isi dengan alamat dari atribut yang ada di shader program. Oke, ini udah beres. Kita tadi sudah ngebind buffernya, sudah kita bantu merekam alamat atau pointer ke atribut yang ada di GLSL ke dalam sebuah variabel position yang ada di JS. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah melakukan menunjuk. Ini baru pointer ke sananya, ke atribut sana. Nah, sekarang kita minta atribut yang di sana untuk menunjuk ke vertex buffer ya. Atribut yang di sana di alam GPU untuk menunjuk ke vertex buffer atau position buffer dalam hal ini. Kita langsung memanggil API-nya WebGL, namanya vertex attrib. Jadi vertex attrib tadi kan ya, vertex attrib pointer kayak gini. Index ini maksudnya adalah pointer ya. Ini maksudnya adalah position yang kita perlu isikan. Yang atas ya, barusan tadi kita buat. Size-nya ini adalah ukuran dari ukuran dari dimensinya ya. Satu atribut berapa isinya? Harusnya kan 2 ya. Kita isi 2 di sini. Kan X sama Y tadi. Satu atribut isinya vektor 2. Oke, terus tipe datanya glfloat. Ini tipe data vektor 2, vektor 3 dan vektor 4 yang ada di GPU, GLSL, defaultnya itu float. Defaultnya float. Kalau kita set itu defaultnya float. Masing-masing elemen dari vektor itu. Ya. Normalized. Ini untuk sementara kita bisa kasih false.
Nanti kalau ada waktu saya akan tunjukkan case kalau misalkan kapan kita bisa menggunakan true. Sementara kita pakai false dulu. Kalau mau penasaran, pingin tahu normalize ini apa, bisa dicek di web fundamentals, di articles yang sudah di-share. Ini 0. Straight itu maksudnya gini. Oh, nanti baru kelihatan kalau sudah datanya nggak cuma posisi. Jadi ini kan ada satu baris panjang gitu kan nanti buffernya ya. Nah, sementara kan kita hanya punya position doang. Oke. Atau katakanlah kita misalkan ini anggaplah kita sudah melibatkan ada warna. Jadi ada posisi dan warna. Untuk yang posisi dia cuman butuh XY untuk kasusnya, terus kemudian untuk warna itu butuh 3. Red, green, blue misalkan. Oke. Nah, dalam hal ini berarti nanti setiap vertex dia akan butuh 5. Jadi size-nya satu vertex itu 5 elemen. Karena 2 akan dipakai oleh posisi, 3 itu akan dipakai oleh warna. Nah, pada waktu kita mengarahkan, kalau case-nya seperti itu ya, waktu kita mengarahkan vertex attribute point-nya a position, ini berarti nanti isinya akan 5 kalau case-nya yang barusan saya sampaikan. Ininya 0. Oke, tapi untuk yang misalkan kita sudah punya a color misalkan, kita bikin GL vertex attribute pointer lagi, a color, parameter keduanya akan berisi berarti 01. Ini akan berisi 3 ya kan, karena 3 elemen, red, green, blue. Stripe-nya ini akan kita isi dengan 3. Salah, 2. Kenapa? Karena dia butuh tahu data color ini dari 5 ini itu mulai dari yang indeks mana gitu lah intinya. Yang dimaksud dengan stride itu. Karena yang position itu dimulai dari 0, indeks 0 ya kita tulis 0. Kalau yang warna itu dimulai dari indeks 2. Karena yang 0 sama 1, indeks 0 sama 1 itu punyanya position. Kayak gitu ya maksudnya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti akan kelihatan kalau kita sudah main di warna. Ini sementara dimakan dulu aja. Oke, vertex attribute pointer udah beres. Selanjutnya sebelum ini bisa digunakan, kita perlu aktivasi dulu supaya vertex attribute-nya ini bisa menyala ya. Ada enabler-nya namanya ini metodenya yang harus dipakai, enable vertex attribute array. Coordinate position-nya tadi. Position. Dah. Selesai. Ini artinya guys, kita itu sudah menjamin proses buffering ini berjalan full sampai akhirnya masuk nanti ke masing-masing. Jadi kan vertex shader akan dipanggil 3 kali. Masing-masing pemanggilan itu akan mengambil sesuai dengan jatahnya. Jadi yang pemanggilan pertama cuman akan mengambil 2 data pertama, pemanggilan kedua 2 data kedua, pemanggilan ketiga 2 data ketiga, seperti itu. Jadi mereka sudah tahu dengan 4 baris ini. Oke, ini selesai sehingga mestinya sekarang kita sudah bisa running. Mudah-mudahan bisa keluar nih. Kita lihat di sini. Ups, ada error kayaknya. Oh ya, tidak keluar. Ini ya, titik 3. Jadi kita bisa keluar titik 3 sekarang. Sebelumnya kan cuma bisa 1 di tengah ya. Nah, ini sekarang kita sudah punya titik 3. Dari sini saya stop dulu. Saya akan masukkan ke repo. Berhasil menampilkan 3 titik. Saya push ke repo. Dan sekarang saya buka kesempatan dulu. Barangkali ada yang mau menanyakan sampai sejauh ini. Silakan open mic kalau mau ada yang tanya. Permisi Pak. Ya, Diki. Ya, mau bertanya Pak, tadi waktu pembuatan buffer itu perbedaannya float 32 array sama 64 array apa ya Pak? Ini ya. Iya Pak. Untuk mostly yang samples yang saya
pernah lihat itu pakai 32. Terus kapan kita pakai 64? Saya kurang tahu pastinya, tapi yang jelas kalau pakai 64 secara logika itu berarti lebih presisi. Karena semakin banyak angka yang kita libatkan, the degree of numbers, tingkat jumlah detail digit yang kita punya dalam sebuah representasi data, kalau makin banyak itu kan berarti makin detail, makin precise. Ibarat gini, ini sama kayak bahas ini. Pi, atau jangan pi deh. Pernah tahu istilah kalau dulu dalam fisika kita membahas masalah besaran sama satuan, terus kita terbentur dengan masalah desimal, ya kan? Terus kita punya satu pembagi yang memang nggak bakal habis, kayak misalkan 6/7 gitu. 6/7 itu kan panjang banget ya. Nah tapi kan kita kalau pakai komputer kan nggak bisa merepresentasikan sesuatu yang infinite kan. Kita punya batas. Ya kalau misalkan kita floatnya untuk merepresentasikan 6/7 itu 32 bit, ya berarti kita memberikan ruang 32 kotak untuk merepresentasikan. Ya anggaplah kayak bahasa sederhana aja. Kita membuat 6/7 dalam desimal dengan presisi 32 angka di belakang koma. Misal kayak gitulah, bahasa sederhana. Tapi aslinya nggak seperti itu. Kalau 64 berarti 64 angka di belakang koma. Yang artinya apa? Kalau 64 angka di belakang koma, ya akan makin mikroskopik banget. Jadi sampai detail gitu kita ngasih angka presisi untuk hasil pembaginya tadi. Nah, kenapa kok pakai 32? Karena mungkin dirasa 32 udah cukup gitu loh untuk merepresentasikan visual yang ada di layar monitor. Nggak perlu masuk ke terlalu detail karena percuma juga, mungkin kemampuan mata manusia tidak akan bisa langsung mengcapture sesuatu yang terlalu detail. Bisa dipahami nggak, Diki? Berarti untuk penggunaan float 64 ini lebih ke arah untuk pendetailan gitu ya Pak? Iya, kalau memang nanti ya mungkin di masa mendatang kamu butuh bikin aplikasi grafika yang sangat detail, mikroskopik, sehingga kalau misalkan usernya mau zoom in gitu ya, itu bisa terus sampai gede, sampai batasnya ya kamu bisa memberikan kepuasan sampai 64 bit gitu misalkan. Atau bahkan mungkin di masa depan ada lebih float yang lebih gila lagi 128. Dan itu nanti kembali lagi ke ini sih, ke kemampuan processing. Baik GPU-nya maupun nanti pixel density yang bisa ditawarkan oleh display output. Kalau display outputnya nggak ngangkat untuk memberikan mensupport presisi yang sudah dikerjakan oleh GPU, ya muspro ya. Karena kasihan GPU-nya udah compute terlalu detail, tapi display outputnya cuma bisa menampilkan ya presisinya cuma segitu. Bisa dipahami ya? Oh, bisa Pak. Terima kasih Pak. Iya, makasih Diki. Yang lain? Pak, Yohan? Saya tadi siapa nih? mau nanya di bagian Rehan. Pak. Rehan. Nah, saya mau nanya di bagian GL buffer data. Kan itu kan di bagian terakhirnya kan ada GL static draw. Berarti kan itu kan untuk menunjukkan gambar yang statis. Nah, berarti kalau dinamis berarti jadinya dynamic draw. Bukan itu maksudnya. Walaupun nanti kita bikin animasi tetap aja namanya tetap kayak static draw. Ini lebih kayak, saya juga bingung. Ini kayak saya juga sempat dulu mikir kayak kamu. Ini misleading sebenarnya keywordsnya. Tapi secara lebih detail saya sarankan kamu baca aja deh. Baca yang di WebGL Fundamentals, itu ada penjelasan tapi dalam bahasa Inggris sih masalahnya. Tak biarkan kamu baca sendiri aja ya. Soalnya saya jelaskan juga agak Oke, Pak. Makan waktu. Yang lain? Terima kasih, Pak. Yuk. Misi Pak mau tanya. Yohan. Saya Yohan mau tanya. Tadi kan saya kan ada tipe gitu kan di verticesnya itu lah. Titik itu ganti koma. Itu terus yang muncul itu titiknya cuma 2. Berarti kalau jumlah dari elemen array-nya dibagi jumlah apa ya? Jumlah koordinat yang ingin ditampilkan itu enggak modulo 0, berarti ada titik yang enggak tertampil, Pak. Iya.
Nah, ya ibarat ini saja nih kalau kamu mau nambah wakeh gitu ya. Ada ini tak multiple kayak gini ya. Cocot gitu ya. Terus dek sini mek mbok baca 3, ya wis dek mandek dek gini. Dek cuma baca ini tok. Bisa dipahami ya? Oke. Oh ya, bisa Pak. Jadi semua nanti tergantung ke sini. Kamu mau baca berapa ya? Tapi kalau Iya. jumlahmu yang ini lebih sedikit, kalau nggak salah ya dia akan membaca yang sisanya itu sebagai aku lupa antara 0 atau 0. Itu perlu dicoba kalau misalkan mau membuktikan. Oke, makasih Yohan. Ada lagi yang lain? Ya, permisi Pak, mau tanya. Lagi, Rizky. Itu Pak, saya tadi terlewat untuk yang di indeks HTML yang attribute fact to a position tuh buat apa ya Pak? Di index.html yang Yang atasnya void main. Bukan. Yang attribute fact to a position. kamu datang telat nggak? Enggak. Tadi ini Bentar. penjelasannya ada di gambar ini. Kalau misalkan kita sambungkan, ya berarti sebenarnya yang saya tuliskan ini di code itu adalah kayak apa ya? Bahasa sederhananya ini adalah penangkap buffer untuk vertex tertentu pada saat setiap iterasi vertex shader. Karena setiap kali iterasi vertex shader kita berharap dia hanya proceed vertex tertentu saja. Jadi kita misalkan punya vertex A, B, dan C tadi. Jadi kita ingin spesifikkan supaya kita ingin memastikan bahwasannya pada iterasi pertama dia akan memproses hanya vertex A dengan data X dan Y yang sudah diberikan tadi. Nah, untuk mengcapture ini, kenapa kok fact2? Karena kita maunya ngambil dua-dua. Oke, attribute ini lebih kayak ini sebagai penanda bahwasanya dia memang gunanya untuk mengcapture sesuatu dari buffer VBO, dari buffer object. Oke. Nanti ada lagi namanya varying, ada yang lagi namanya uniform. Oke. Itu kita akan bahas pekan depan. Sementara kita pakai attribute dulu untuk hari ini. Nah, position-nya ini cuma nama variabel. Boleh ganti apapun, tapi pastikan nama yang ini nanti nyambung dengan pointer yang kita punya di JavaScript. Supaya pendefinisian attribute pointernya juga nyambung. Kayak gini. Gitu ya. Iya, terima kasih. Alright. Saya akan lanjutkan dulu. Ini saya perlu agak cepet. Ini juga saya soalnya ada koordinasi gemastik untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa ngangkat menyelesaikan yang kita butuhkan. Duh, ini mengganggu sekali. Oke, selanjutnya kita masuk ke sebentar. Ini udah. Sekarang kita main primitif yang lain ya. Kita main primitif yang lain. Titik udah. Nah, sekarang coba kita ganti lines sekarang. Ini coba minta tolong teman-teman ganti lines. Ganti lines, apa yang terjadi? Nah, ini garisnya. Kenapa cuma satu garis ya? Harusnya bentuk garis berjumlah 3. Kenapa dia hanya bentuk satu baris? Satu garis aja. Oh, jangan-jangan ngefek dari sini. Coba point size-nya dihapus. Ini point size sudah nggak butuh kan, bukan titik ya. Nggak tahu, kira-kira ngefek nggak, kita lihat. Sama aja, sebentar, ada yang keliru berarti. Ini lines-nya udah. Ntar. Ini saya balikin coba. Ini udah benar, titiknya 3.
Sekarang bikin garis segitiga. Ini saya hapus. Counts-nya 3. Oh. Dia cuman baca ini dan ini sebagai satu garis. Oke, berarti tergantung primitifnya ya. Kalau mau bikin garis berarti harusnya verticesnya itu ada 6. Ini ke sini atau pakai draw elements. Mungkin harus pakai draw elements. Tak cek ya kalau GL lines itu gimana caranya. Kita coba cek di browser. GL lines. WebGL. Oh iya, ini ke sini. Satu baris, satu baris, satu baris. Ini kayak triangles, berarti definisinya itu satu harus ada 2 kali. Oh ya benar sih berarti. Oke, ini ya guys ya, primitif yang harusnya kita perlu tahu semuanya. Ada points, line strip, line loop, lines, sama triangle strip, triangle fan, triangles. Kenapa kok garis yang kita dapatkan di sini cuma 1 padahal kita punya 3 titik? Karena setiap garis dia butuh definisi titik, 2 definisi titik, sehingga kita perlu supply. Kalau pakai GL lines ya, itu kita perlu supply jadi titik A, titik B, terus titik B di double kan, titik B lagi kayak gini, terus titik C, ini koma, A, B, B, C, C, A. Masih belum karena kita di sini 3 titik. Udah bener kan, 3 titik pakai lines. Atau ini pakai 6. Jadi 2 kali atau 3 kali. Ya benar, 2 kali jumlah vertex ya. Jadi gini ya, benar ya. Ini kalau pakai lines. Kalau pakai lines itu berarti teman-teman harus menyediakan dengan count-nya ini sejumlah pembentuk ininya ya, garisnya. Ini dan ini satu garis. Ini dan ini satu garis yang lain. Ini dan ini satu garis yang terakhir, sehingga membentuk segitiga. Ini saya push dulu ke GitHub. Ini berhasil membuat apa ya, outline ya, bahasa Inggrisnya outline segitiga dengan GL lines. Karena nanti dengan GL loops dan GL strip, line strip itu akan berbeda hasilnya. Sekarang ini saya taruh ke repo, teman-teman bisa ngecek nanti. Jadi sekali lagi jumlahnya 6. Ini kalau pakai lines ya, jumlahnya 6. Terus teman-teman harus menyediakan 6 definisi titik untuk masing-masing garis, berarti 2, 2, 2 ya, kan 3 garis. Kita ada redundansi dalam definisi vertexnya akhirnya. Nah sekarang saya mau balikin lagi ke yang, kalau misalkan cuman pakai 3 titik bisa nggak sih bikin garis? Maksudnya 3 vertex ya. Saya balikin kayak gini ke definisi awalnya, kayak gini. Bisa nggak sih bikin 3 garis? Kalau ini kan sementara kan hasilnya masih kayak gini ya.
Lu mana terus dua garis yang lain? Maka nggak bisa kalau pakai lines, harus pakai yang tipe yang lain. Ada line loop namanya. Oke. Jadi kalau pakai line loop jadi. Kalau line loop dia langsung ngerti. Oh, berarti saya harus menyambungkan yang terakhir dengan. Jadi line loop itu ini dengan ini. Garis yang pertama. Garis yang kedua ini dengan ini. Garis yang ketiga ini balik lagi ke awal. Stop. Karena dia cuma butuh 3 iterasi. Itu kalau line loop. Oke, hasilnya sama dengan lines tapi dengan 6 definisi vertex yang tadi sebelumnya. Terus kalau pakai yang satunya lagi, mana tadi namanya? Line mana tadi ya? Oh, ketutup katanya. Ya, tadi ada lagi namanya line strip ya. Line strip ini kalau tak ganti line strip, tadi tak save dulu deh. Bawa berhasil menggambar outline segitiga dengan GL line loop. Oke, nanti kalau teman-teman ada yang ketinggalan nggak sempat lihat yang live share saya, bisa cek di Grafcom A belajar WebGL. Di sini terus masuk ke mana nih? Nih 6 commit sini yang ini langsung bisa dicek spesifik ke masing-masing pencapaian ya. Kalau mau cek yang GL lines kayak gimana bisa cek sini, yang GL titik kayak gimana tadi yang awalnya. Terus sekarang yang barusan terakhir tadi adalah line loop. Oke, ini dengan line loop. Sekarang kalau pakai line strip, apakah cukup diganti line strip seperti ini? Ya, ternyata tidak sesederhana itu. Kalau line strip itu dia, sebentar saya bayangkan. Ini AB. Iya, kalau line strip itu harus awal dan akhir itu harus didefinisikan dengan detail, spesifik. Ini selisih 1 sebenarnya kalau kita bandingkan dengan yang line loop. Kalau kita mau pakai line strip, kita perlu naruh yang titik A ini di akhir untuk memastikan dia jadi bentuk segitiga ya. Kayak gini. Ininya berarti 4. Oke. Ini baru berhasil bentuk segitiga. Bisa dipahami ya. Jadi sedikit berbeda. Kalau line loop itu dengan asumsi dia tahu kalau setelah selesai mencapai vertex terakhir, dia akan menyambungkan vertex terakhir itu dengan vertex yang ada di awal. Itu namanya line loop. Kalau line strip, kalau udah selesai, di akhirnya ketemu vertex yang mana, ya udah itu endingnya. Sehingga kalau misalnya pengen bikin segitiga, maka pastikan yang titik awal itu juga menjadi titik akhir. Kalau line strip ya. Ini berhasil menggambar outline segitiga dengan GL line strip. Ups, nggak cukup. Over, ini nggak apalah. Oke, ini done. Sekarang kita akan coba gambar segitiganya full dengan isi warna di dalamnya ya, maksudnya. Kita langsung ganti ini untuk yang sementara 1, 2, 3, 1. Oke. Ini saya balikan lagi ketika dulu counts-nya. Terus ininya kayak gini. Oke. Ini baru saya ganti primitifnya ke triangle yang fan dulu deh. Triangle fan. Udah langsung jadi ya. Saya punya triangle fan.
Sekarang kita bandingkan kalau misalkan pakai, sekali lagi ini count-nya saya balikkan 3. Terus definisi vertices yang di atas cuma 3 ABC. Triangle-nya ini saya ganti sekarang dengan triangle. Kalau ini yang fan tadi hasilnya ya, apakah dengan triangle strip itu akan sama? Sebelum saya save, ini yang triangle fan. Ini yang triangle strip. Sama ya untuk sementara ya. Oke, nah sekarang kita coba bikin 2 buah 2 buah segitiga. Kita memanfaatkan triangle fan atau triangle strip. Nah, di sini untuk membuat 2 buah segitiga, normalnya kan berarti kita harusnya membuat 3 vertex lagi kan. Nah, cuman di sini kalau pakai triangle fan atau triangle strip, kita tidak perlu melakukan itu. Nah, kita akan testing sekarang. Saya bukan bikin titik D ya. Titik D. Titik D adalah kanan atas. Kasihlah namanya berarti 0, angkanya adalah 0,5 dan 0,5 berarti ya, bener ya? Ini titik D. Ini koma. Ini titik D. Oke ya. A, B, C, D. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat kalau kita minta draw arrays. Ini ada 4 berarti itu dan vertexnya ada 4. Dengan triangle strip hasilnya seperti ini. 2 buah segitiga, 4 definisi vertices dengan triangle strip hasilnya seperti ini. Kalau kita pakai triangle fan, nih ya, ini triangle strip ya. Saya save. Ini triangle fan. Jadi segi 4. Saya kasih kesempatan buat teman-teman. Ada yang bisa mencoba mendefinisikan nggak? Triangle fan itu berarti apa? Triangle strip itu apa? Coba, siapa yang bisa coba kasih jawaban? Any idea what is the difference between GL triangle fan and GL triangle strip? Ivan, yuk. Ya, mungkin jawabannya agak ngawur, Pak. Gimana? Ini yang tahu saya strip. Tadi Ini yang kalau triangle fan itu dia itu pokoknya kalau deteksi ada titik-titik yang ada kemungkinan segitiga itu bakal diisi warna gitu. Jadi, tadi kayak dari triangle strip ke fan kan, tadi strip kan ada kemungkinan titik yang kiri atas, tengah, sama mana? Kiri atas, kanan atas itu. Itu kan ada possible untuk segitiga kan. Nah, waktu di triangle fan kan jadi keisi warnanya. Oke, itu kalau yang fan-nya. Iya. Kalau yang strip. Kalau strip apa ya? Ini yang fan ya. Ini strip, tak tunjukin lagi. Ini strip nih. A, kalau strip B, C, D. Kalau strip belum nemu sih, Pak. Masih yang fan doang. Ya, terima kasih pendapatnya Ivan. Terima kasih banyak. Yang lainnya boleh, ayo berpendapat, silakan. Coba analisisnya tunjukkan. Yodan? Ya, jadi kalau menurut saya itu yang strip itu dia itu lebih ke yang paling dekat dimasukin. Paling dekat? Kalau fan itu dari dimasukin. Iya, maksudnya paling dekat.
Maksudnya dia bakal koneksi paling dekat dengan titik yang baru. Dengan titik yang baru. Oke, itu kalau strip. Strip. Kalau Kalau yang yang fan tuh fan, dia ambil titik pertamanya tetap dijadiin yang utama. Jadi bakal ngefan seperti itu. siapa yang mana titik utama di sini yang dimaksud? Yang pertama itu yang A tadi. Yang titik A. Berarti yang kiri atas. Ya. Ya. Yang kiri atas. Oke. Terima kasih Yodan ya. Ini jawabannya yang dari Oke, Yodan ini yang sama-sama. mendekat atau yang sepertinya sudah tepat ya, seperti sudah didefinisikan yang sudah diceritakan oleh Yodan itu yang sepamahaman dengan saya sementara ini. Monggo kalau teman-teman yang lain ada punya pendapat yang lebih bagus dalam menjelaskan bisa sharing. Nah, ini saya enaknya gimana ya? Kalau saya mungkin saya screen capture aja kali ya. Saya screen capture. Saya masukkan ke MS Paint baru lagi. Oke. Ini saya tutup biar nggak bikin bingung. Oke, segitiganya segini. Kalau saya zoom in. Oke. Ini yang fan ya kan? Seperti yang dibilang tadi sama Yodan, ada satu titik utama, yaitu adalah titik yang pertama, titik A. Itu yang akan menjadi titik utama. Jadi tadi ada A di sini kan kalau nggak salah. Ini warnanya putih dong, ganti putih bisa nggak? Halo. Kok emosi saya ya? Ini gimana caranya gantinya nih? Color satunya Pak yang diganti. Yang ini ya? Iya. Oke, makasih. Ini bukan pengguna pin soalnya saya sebenarnya. Oke, ini yang A kalau kurang gede. Ini malah ribet bikin cara pakai pinnya ini nanti. Oke. Oh no. Ya. Aduh, nggak bisa digeser-geser lagi. Ah, udahlah, pakai nyoret aja dah. Lama juga gini. Saya pakai coret-coret aja ya. Pakai font susah. Oke, size-nya tadi segini. Oke, saya bikin ini A tadi ya kan. Ini B. Ini C. Ini D. Kalau fan, sekali lagi ini pusatnya. A, titik yang pertama. Terus dia akan mendefinisikan dia harus pergi kemana. Itu adalah ke titik yang kedua. Seret ke sini. Ini adalah tujuanku ke B. Terus yang berikutnya, iterasi yang berikutnya, drawing yang berikutnya, gambar berikutnya itu bukan dari B. Dia retrieve back to A lagi. Terus dia gambar, oke, next vertex kemana? Ke C. Oke, ke sana. Next, tek. Terus dari dua buah garis ini langsung bisa disimpulkan segitiganya adalah yang ini. Satu segitiga selesai. Terus dia balik lagi ke A. Yang kedua, lanjut A ke C. Next sini. Terus habis itu selesai. Balik lagi balik lagi ke A lagi. Jadi nggak nerus dari C ya. Balik lagi ke A. Vertex berikutnya apa? Vertex berikutnya adalah D. Next sini. Dan akhirnya terbentuk segitiga yang kedua. Ini proses pembentukan yang triangle fan. Bisa kebayang semuanya? Jadi yang bisa ya. Yang dimaksud dengan fan itu kan kipas ya. Jadi kipas itu kan punya satu pusat. Dan segitiga yang dimaksud dalam pembuatan triangle fan itu berarti segitiga yang istilahnya memusat. Jadi nanti kalau diterusin ya ada AE, ADE, terus AEF. Jadi segitiganya definisinya adalah selalu ada titik pusatnya, ABC, ACD, ADE, AEF dan seterusnya. Itu yang untuk triangle fan. Nah, sekarang triangle strip. Saya perlu ganti lagi ini ke strip. Saya save. Ini triangle stripnya. Saya capture. Saya masukkan ke Paint.
Oke, dah. Nih, segini cukup mestinya. Ini saya minimize. Oke, sekarang penjelasan yang triangle strip. Triangle strip itu ini tadi A. Ini tadi A, ini B. Kurang tebel ya. Ini A, ini B, ini C, ini D. Kalau triangle strip, proses gambarnya gini dia. Dari titik vertex yang pertama A, seret. Kalau fan tadi kan langsung dia balik ke A lagi ya. Kalau strip dia nerusin. Oke, habis A, B ke C. Terus selesai, jadilah satu definisi sebuah segitiga. Kalau di triangle fan tadi ada konsep pusat titik, yang mana adalah pusat titiknya adalah titik yang awal. Nah, kalau di triangle strip setiap iterasi awalan penggambaran akan bergeser ke vertex yang berikutnya. A selesai, maka masuk ke B sekarang. B dibaca, tek, masuk ke C. Nyek. Dari C lanjut ke D. Nyek. Sorry pengkor. Nyek. Terus baru, oke, segitiga udah jadi. Ini dia caranya menggambar yang triangle strip. Ada pertanyaan? Nah, sekarang terakhir ada yang namanya, ini saya save dulu kali ya, biar teman-teman juga nggak bingung. Hasil menggambar segitiga dengan GL triangle strip. Terus ini yang loop. Triangle loop, triangle fan. Triangle fan. Oh, harusnya dua segitiga ya, bukan segitiga aja. Berhasil menggambar dua segitiga dengan GL triangle fan. Atau bukan dua segitiga. Kita bilang persegi kali ya. Nah, persegi dengan triangle fan. Oke. Ini oke. Nah, barangkali teman-teman di sini kemudian ada yang gumun ya. Padahal kita kan pengennya itu menggambar ini ya, menggambar persegi kan pengennya ya. Harusnya kan persegi ya, kan ini kan 0,5 semua ini tadi kan. Tapi di sini jadinya ceper kan. Gimana ya caranya ya supaya bisa jadi benar-benar persegi ya? Ada satu teknik namanya itu viewport. Jadi kita memetakan ulang skalanya, resolusinya dari klip. Sebenarnya di klip kita nyebutnya tadi apa? Clip space itu sudah benar persegi. Tapi ketika dikembalikan ke kanvas itu modot. Karena memang mengikutkan kanvasnya. Kalau kanvasnya ini kalian bikin kanvasnya itu kalian bikin persegi, maka hasilnya juga akan persegi. Misalkan ini 600 ya. Maka hasilnya akan persegi seperti ini. Nah, terus apakah hanya ini satu-satunya cara? Mestinya bisa. Kita bisa tetap pakai 800 600, tapi kalau mau ini jadi persegi ada hitungan tambahan. Sebentar, itu mestinya di sebelum draw arrays ini. Di sini nih nggak apa-apa. Di sini kita bikin definisi viewport. Viewport kayak gini.
XY-nya, lebar tinggi viewportnya. Kita sesuaikan dengan konteks dari kita sesuaikan dengan konteksnya kanvas, berarti ini 0,0 dengan lebarnya adalah GL canvas dot width. Maaf. Sebentar, ini gini. Ya, GL canvas dot width. Kita coba dulu ya. GL canvas dot height. Apakah berubah menjadi persegi? Masih sama? Atau ini harusnya pakai canvas doang? Ini canvas kayaknya, bukan pakai GL. Masih sama? Atau harusnya ini yang antik nih. Kalau misalkan kita pingin viewportnya itu 0,0. Bentar, kalau ini 0,0. Oh no. Bukan ini berarti. Ini harus dibagi. Ini harus dibagi, nggak boleh kayak gini. Ini 0, kalau cuman gini doang mah hasilnya juga bakal sama juga dengan yang sebelumnya. Karena normalnya memang viewport seperti ini. Viewport memang seperti ini. Kalau misalkan rasionya itu ingin kita rubah, berarti ini dikurangi mungkin ya. Ini dikurangi dengan ada yang bisa bantu saya nggak? Ada ide nggak supaya kita bisa mengompres sesuatu yang melebar kayak gini tadi? Kita pencet supaya dia menjadi persegi. Berarti kan mestinya walaupun kanvasnya sebegini panjang, kita intinya hanya akan memanfaatkan area di tengah-tengahnya aja. Jadi kita buang 100 kiri dan 100 kanan. 100 kiri dan 100 kanan. Atau mestinya ini harusnya kita bagi nanti. Kita bagi, atau ini harusnya 0. Ini udah ini kalau ini 0. Ini kan lebarnya udah bener 600, ini berarti udah 0. Ininya mungkin yang 100 kali ya. 100. Viewportnya 100, ini yang lebih kecil tuh kan height ya. Ini agak manual sih. Sebenarnya kalau misalkan nanti mau, ini harus ada pembagi otomatisnya. Ini kalau manual, ini saya dengan asumsi berarti tempat saya yang gambar itu cuman dimulai dari 100 pixel dari sisi kiri. Untuk Y-nya sama, kemudian selebar tinggi. Jadi selebar tinggi supaya nanti rasionya 1:1. Tapi kanvasnya seolah-olah ini sama-sama dengan yang sebelumnya ya. Oke. Ini harusnya nanti perlu teman-teman utak-atik ya. Ini challenge buat teman-teman. Ini diganti dengan, terutama nanti saya akan minta di penugasan yang di WebGL yang pertama. Setelah ini nanti akan mulai saya kasih penugasan untuk membuat grafika 2 dimensi tapi full screen, harus full screen. Nanti teman-teman perlu nyari sendiri. Kalau saya sudah ada satu yang bisa, kemudian mau ngajarin teman yang lain ya nggak masalah, boleh silakan. Jadi dibuat supaya bisa full screen. Setelah full screen selesai, maka baru kemudian dipastikan rasionya itu 1:1. Jadi objek yang di clip coordinates, clip space ya, itu waktu dibawa ke kanvas jangan sampai dia tertransformasi, ngeceper ya, jangan sampai seperti yang tadi. Harusnya persegi tetapi ternyata menjadi persegi panjang. Untuk sementara ini akal-akalan saya. Ini gampang karena kebetulan ini fix. Nanti kalau sudah full screen atau mungkin mengikuti lebar dan tinggi dari browser, ini kan kalau di rubah-rubah pengennya
Harusnya kalau mau full screen ini bisa mengikuti gitu kan, kanvasnya bisa mengikuti lebar dari browsernya. Sementara saya cari yang gampang nih, yang sudah fix untuk ukurannya. Oke, saya kembali lagi ke sini. Jadi itu terakhir, ini setelah menjelaskan viewport, terakhir saya perlu membahas yang triangles ya, yang tersisa satu ya, belum ya. Triangles ini itu harus punya definisi untuk masing-masing titik di segitiganya. Jadi kalau segitiganya minta 2, karena persegi itu ada 2, berarti teman-teman harus mendefinisikan titik ABC dan ABC dan DCA ya. ABC dan ya CDA, benar. CDA. Sehingga representasinya harusnya seperti ini. Kalau triangles CDA gini. Jadi masing-masing segitiga itu langsung spesifik. Dan nanti kebanyakan kita akan lebih nyaman dengan menggunakan triangles. Karena dengan line strip, triangle strip dan triangle fan kadang kita masih harus mikir, walaupun lebih efisien ya secara data, tapi kadang bikin pusing mikir. Akhirnya ya udahlah pakai triangles aja. Nggak apa-apa korban mendefinisikan semua titik, tapi yang penting gambarnya sesuai dengan yang diharapkan. Oke, jadi ini sekali lagi ini yang kita inginkan, ABC CDA untuk membuat sebuah persegi yang sama. Ini saya bikin berarti harusnya 6. Nah, untuk membuat beda saya akan mulai masukkan elemen yang berikutnya, yaitu elemen warna. Ini ya, sudah jadi ya. Saya pingin supaya walaupun sama-sama segitiga, saya pingin supaya nanti segitiga yang pertama dan kedua ini beda warna ya. Untuk membuatnya beda warna, ini tak anu dulu, tak commit dulu. Ini adalah berhasil membuat persegi dengan GL triangles. Oke. Terus tadi kita sudah ngasih ini, berarti warnanya sekarang ya. Warnanya misalkan titik A itu kita kasih warna, pengennya dikasih warna apa? Merah ya. Warna sekarang merah sama biru kali ya. Merah sama biru. Oke, saya pakai warna merah biru. Berarti ini RGB-nya adalah gini untuk merah, ya kan? Untuk yang lainnya, untuk yang kedua sama merah, merah. Yang ketiga biru, berarti gini. Jangan lupa koma untuk di setiap akhir dari baris ini titiknya, kecuali yang terakhir. Oke, warna merah, yang ABC warna merah, yang CDA warna biru. Nah, setelah itu, iya ini keliru saya tadi itu berarti. Ini saya ganti aja sekalian namanya ya. Ini balik lagi ke vertex buffer aja. Vertex buffer. Ya ini vertex buffer aja. Jangan position buffer, vertex buffer. Oh iya, teman-teman kalau misalkan mau mengganti nama variabel, ini mungkin buat yang belum tahu ya, pakai Ctrl Shift L untuk mengganti semua variabel di bawah-bawahnya yang ada hubungannya dengan variabel ini yang sedang diganti. Ctrl Shift L atau Command Shift L untuk yang pengguna Mac. Ctrl Shift L ya. Ini tak ganti vertex buffer kan pengennya. Terus tekan escape kalau udah. Escape 2 kali udah. Ini create buffer, vertex buffer, vertices. Oke. Bind buffer. Nah, sekarang di sini bedanya. Karena kita ingin melibatkan position and color now, kita bikin variabel yang color juga. Tak copy paste aja kali ya.
Ini A color. Di sini ada position color. A color, A underscore color kayak gini. Oke. Terus vertex attribute-nya untuk yang A color-nya itu dia 3 elemen untuk setiap warna ya kan, RGB, GL float, stride-nya yang ini stride bukan sih? Kok lupa ya? Stride ya, stride 2 terakhir. Yang ini berarti. Stride-nya ini harusnya 2, oke? 2. Salah. Ini 5 ya berarti ya. Position. Ini size per vertex-nya. Jadi size secara besar tuh berapa? 5. Jadi dia harus lompat 5 intinya gitu. Setiap iterasi vertex shader kita minta dia lompat 5 elemen. Ini juga 5 elemen. Cuman bedanya untuk yang position baca yang 0 sama 1, untuk yang color baca yang 2, 3 sama 4. Index of array-nya. Ini udah, terus ini saya enable juga untuk yang color. Oke, di JS udah siap untuk membaca warnanya. Sekarang kita akan komunikasikan dengan GLSL yang ada di index.html. Di sini, karena tadi kita nambah satu atribut lagi, kita bikin atribut baru. Atribut vektor 3 sekarang. Color. Nah, padahal sebagaimana kita tahu yang bertugas membuat atau memproduksi warna kan fragment shader ya. Terus gimana caranya kita mentransmisikan atau mentransfer nilai warna yang baru saja diperoleh di vertex shader ke fragment shader? Caranya dengan melewatkan qualifier yang lain yang namanya adalah varying. Ya, varying. Ini kita bikin sama, vektor 3. Namanya tak kasih nama vColor. V for varying. Yang perlu saya lakukan di sini simple aja. Cuman assign vColor itu adalah sama dengan aColor. Oke. Nah, terus di fragment shader kita bikin varying. Jadi ini varying itu jembatan antara fragment shader dan antara vertex shader dan fragment shader. Ini kayak gini. vColor sama dengan ini sudah dapat langsung dari yang atas ya, sudah dapat assigning. Ini kita tangkap, kita kasih ke sini, gantiin yang ini. Ini kan tadi kita bikin semuanya kuning ya untuk semua vertex. Nah sekarang spesifik untuk vertex yang pertama, kedua, dan ketiga kita kasih warna merah. Vertex keempat, kelima, dan keenam kita kasih warna biru. Nah itu semua ditentukan oleh buffer yang tadi, yang mekanisme buffer yang tadi sudah kita bahas. Nah di sini nanti ambil dari vColor. Oke, seperti ini mestinya udah beres. Position, vColor, aColor-nya ditransfer, positionnya dapat, ini vColor-nya dapat. Selesai. Kalau kita lihat ke sini, oh masih error. Saya perlu cek ada errornya apa nih. Banyak juga ini kelirunya nih. Bentar. Vertex attribute size must be 1, 2, 3, or 4. Yang mana ya? Kalau ada yang nemu error saya, kira-kira bagaimana cara memperbaiki error saya, boleh langsung kabarin ya. Use program is not. Kalau use program is not valid ini udah berarti fix gara-gara ini.
Gara-gara shadernya ada yang keliru. Apanya yang keliru? Kakak kalau misalkan tahu juga boleh kabarin. Variant. Color mestinya dapat. Atau ini benar memang harusnya vertex attribute pointer type number normalized right 1 2 3. Mungkin offsetnya, Pak. Kurang tahu sih. Offsetnya. Step point. Yang ini udah dikasihkan offset buat apa namanya? Warnanya belum. Yang step pointer yang color ini. Iya, ini sama kayaknya size-nya mungkin. Iya, ada size-nya mungkin. Size-nya benar nggak udah 5, Kak? Kalau size-nya udah bener nggak? Yang apa? Kalau nggak Ini. salah itu ada kayak number of components itu. Kalau nggak salah. Soalnya kan Pak Hadi ini kan pakai apa namanya? Buffernya pakai 1 kan. Iya. Saya biasanya pakai apa namanya? Beda-beda buffer buat tiap data soalnya. Tiap atribut kamu biasanya pakai beda buffer ya? Iya. Ntar saya carikan dulu. Saya offset. Stride itu. Oh, astagfirullah. Kayaknya gini, ini clear aku saya. Ini udah bener, size-nya ini memang harus sorry. Stride itu kalau nggak salah panjang keseluruhan bukan sih? Oh, enggak salah. Offset between bits. Salah. Ini ukur. Harus in bytes ya ternyata ya. Ada number of component, Pak. Number of component itu yang di position location, yang itu alloc. Jadi yang apa namanya? Yang kedua itu number of components. Jadi kalau misalnya XY itu berarti 2. Berarti ini size-nya ya, size per ya, attribute ya. Size per komponen. Per size per attribute. attribute-nya. Gini kan? Ya. Ya, terus yang selanjutnya itu float, terus ini false, bener. Yang ini yang kayaknya ini harus kayak ini 5-nya gitu kan mestinya. Ya, benar. Tapi kalau nggak salah ini harus dikalikan dengan float size. Ya, kalau nggak salah float apa besar float. GL float gini kali. Terus ya. yang bentar, saya kalau nggak salah dulu pernah. Iya, ini saya agak lupa yang ini, sorry. Bentar, ini GL float. Saya coba cek repo saya yang dulu bentar. Oh iya benar. Itu 33 false 6. Oke, saya sudah ketemu jawabannya, Kakak. Udah ada. Jadi ini dikalikan gini, guys. Ini mungkin tak enter aja ya biar agak gampang lihatnya. Position 2 GL float false. Ini untuk yang position 5 dikalikan nih bytes per element. Ini kebetulan 0 karena kita tadi mengatur supaya posisi itu ada di indeks 0 sama 1 nilainya. Terus yang color, untuk yang color ini 3 elemen
sorry, ada yang konsep yang lupa ya. Ini saya sekalian betulkan. Ini harusnya dikalikan dengan ini float 32 array. Ini kayak kita ngasih informasi ukuran bytes. Stride itu kita menginformasikan satu gelondongan data vertex ini seberapa besar secara bytes, karena GPU lebih butuh data itu, bukan masalah berapa kotak, karena dia juga nggak tahu kotakannya. Langsung aja kasih, kalau 30 kita kalau pakai tadi di atas itu float 32 ya berarti ukurannya ini float 32 array dot bytes per elements, itu langsung ada angkanya berapa, itu yang nanti kita informasikan ke GPU dikalikan dengan 5. Kenapa kok 5? Karena 2 dipakai posisi, 3 dipakai warna. Terus pembacaan untuk yang warna itu dimulai dari indeks ke 2 kan. Jadi itu berarti berselang ini dari 0. Jadi setelah lewat segini bytes baru kemudian bacalah itu sebagai warna. Itu maksudnya. Kalau yang ini dari awal memang ya sudah dibaca segitu. Dari situ. Mudah-mudahan ini teman-teman paham ya. Apakah sekarang sudah keluar? Masih ada error, bentar. Get attribute location program not linked. Get attribute location program not linked. Baris berapa tadi? 42. Kalau belum ke link biasanya karena ada compile error bukan, Pak? Iya, di shader language-nya ya. Iya biasanya. Ya, ntar aku cek lagi. Ada yang salah kah? Oh, kayaknya cuma masalah belum dikasih precision. Mungkin loh ya, kita coba deh. Ini harus ada definisi presisi dari interpolasi fragmennya. Nanti saya jelaskan di kesempatan yang lain aja. Ini sementara kita tulis dulu. Jadi precision, ini qualifiernya, kemudian ada medium P, ada high P, ada low P, float. Untuk floatnya kita pakai yang ini, medium P. Mudah-mudahan sih karena ini. Ya benar, udah selesai. Jadi cuma nambahin presisi. Ini yang kita harapkan keluar untuk hari ini sebagai hasil akhir dari pertemuan kuliah kita hari ini. Selanjutnya nanti saya akan buat tugas di classroom, saya akan definisikan, mungkin agak siangan ya. Tapi intinya saya bocorkan sekarang, nanti saya akan minta teman-teman bikin gambar. Nah, gambarnya ini saya masih pikirkan bagaimana supaya nanti tiap orang bisa berbeda-beda. Gambarnya karena gambarnya tertentu, maka nanti teman-teman perlu mendefinisikan gambar 2 dimensi dulu. Perlu mendefinisikan vertex-vertexnya. Jadi posisi-posisi vertexnya itu perlu silakan nanti ditentukan sendiri. Oke, sementara itu ada pertanyaan nggak? Sampai di sini. Saya Edo Pak, mau tanya. Boleh. Yang barusan tadi, yang precision tadi tuh buat apa, yang medium P itu tadi? Itu untuk menentukan, jadi fragment shader perlu tahu pakem seberapa presisi proses interpolasi antar vertex. Jadi waktu dia naruh warna pixel gitu, itu seberapa precise. Nanti kalau misalkan semakin tinggi, tadi kan medium P, kalau high P ya berarti akan semakin tajam gitu gambarnya, semakin terlihat mulus proses gradasi warnanya. Cuman masalahnya karena warna yang kita pakai ini satu warna ya. Kecuali kalau kalian mau nyoba gradasi boleh, atau mau di testing habis ini kalau mau, itu akan proses gradasinya akan tergantung dengan presisi yang kita definisikan di fragment shader tadi. Kalau pakai high P ya berarti makin halus gradasinya, kalau low P ya kasar pergantian warnanya. Kayak gitu, bisa dipahami nggak? Sementara kayak gitu dulu, nanti di pertemuan mendatang yang akan kita bahas. Oh iya Pak, makasih Pak. Yuk.
Oh, tapi sebelumnya kalau mau mewarnai perlu kalau ngewarnai 2 warna gitu perlu pakai precision gitu berarti. Gradasi maksudnya? Enggak, walaupun tidak pakai gradasi, tetap precision harus didefinisikan. Kalau enggak, dianggap error tadi soalnya. Jadi mutlak itu Iya, untuk kalau fragment shader. Kalau 2 warna berarti tetap harus pakai precision medium B, meskipun nggak pakai gradasi. Tadi Iya. kan kalau 1 warna bisa. Iya, lebih karena varyingnya sih sebenarnya. Kalau kita udah mulai pakai varying untuk color terutama, maka kita perlu mendefinisikan menggunakan precisionnya itu. Saya coba cek ya, kayaknya sih di WebGL Fundamentals ada penjelasan terkait, tapi monggo di-explore dulu sementara untuk pekan depan atau pekan berikutnya lagi baru nanti kita akan bahas. Kalau misalnya memang dibutuhkan untuk masalah precision warna nih. Oke ya? Ya, makasih Pak. Yuk. Oke, kalau nggak ada saya tutup dulu pertemuan kali ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa nanti isi berita acaranya di Presensi. Kalau ada pertanyaan bisa juga nanti tanyakan di Discord di Ask Profesor ya kalau nggak salah ya judul ya di Ask Profesor. Kalau ada apa-apa nanti terkait tugas dan sebagainya, saya akan juga umumkan di channel lectures. Yang jelas nanti akan saya post di My ITS Classroom, baik tugas maupun rekaman kuliah hari ini. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Dapat dicukupkan. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Sampai jumpa pekan mendatang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.